Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, khususnya kontrak belajar mata pelajaran IPS. Kontrak belajar semester ganjil mata pelajaran IPS. Ini perlu kita perhatikan bersama. Adapun materi yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini pada kelas 7. Yang pertama adalah akan belajar mengenai kondisi geografis Indonesia, letak dan luas Indonesia, iklim Indonesia, geologi Indonesia, rupa bumi Indonesia, tata air Indonesia, tanah. Kita akan bahas tentang tanah, apa saja jenis tanah dan di mana kita dapat jumpai tanah yang berjenis-jenis itu. Juga akan belajar dengan flora dan fauna. Kemudian kita juga belajar menggunakan, nantinya kalau sudah bisa masuk kelas, kita akan menggunakan peta. Bagaimana bentuk Indonesia ya di dalam peta itu, bagaimana kita melihat posisi dan letak Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang potensi sumber daya alam, jenis sumber daya alam. Kemudian kita akan juga bahas tentang penyebaran sumber daya alam yang ada di laut dan juga ada di bawah daratan Indonesia. Yang ketiga, pada semester ganjil ini kita juga akan membahas tentang sumber daya manusia. Jumlahnya, berapa jumlahnya, sebarannya, dan komposisinya. Kemudian kita juga akan membahas tentang pertumbuhannya. Kita juga membahas kualitasnya sumber daya manusia itu, baik itu kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keragaman, dan etnik, serta aspek-aspek budayanya. Selain itu kita juga, yang keempat, kita akan belajar tentang interaksi antar ruang. Kita akan belajar tentang distribusi potensi wilayah Indonesia. Kita juga membahas tentang bagaimana dampaknya interaksi antar ruang, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Nah, setelah selesai materi ini, kita akan melakukan, insya Allah kita akan melakukan penilaian harian. Ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk materi selanjutnya tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial, pengertiannya, syarat interaksi sosial, bentuk interaksi sosial seperti akomodasi, kerjasama, asimilasi. Ini akan kita pelajari di pelajaran IPS. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, bagaimana pula pengaruhnya interaksi sosial? Ini kita juga akan belajar tentang lembaga sosial. Apa itu pengertiannya, jenis dan fungsi lembaga sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus mematuhi aturan-aturan belajar di mata pelajaran IPS. Apa saja aturan belajarnya? Yang pertama, siswa harus datang tepat waktu. Karena kita menggunakan karena pandemi ini kita belajar dengan daring, ya kamu harus cepat
untuk hadir di pelajaran IPS. Paling lama untuk telat itu adalah 10 menit. Ya, 10 menit ya. Kecuali dalam ada sesuatu hal yang mengganggu, ya, seperti ada pelajaran olahraga atau ada hal lain, itu diperkenankan. Tapi di dalam pelajaran IPS tidak dibenarkan untuk terlambat. Waktu untuk terlambat masuk kelas itu adalah 10 menit. Nah, kalau lewat dari itu tidak dibenarkan masuk kelas, ya, atau diberi hukuman. Kemudian siswa apabila melanggar poin yang pertama ini selama 3 kali pertemuan ini tidak dibolehkan mengikuti ujian yang mengikuti penilaian harian. Ini akan berpengaruh terhadap penilaian. Dan juga ditambah dengan siswa harus membawa surat izin dari wali kelas dan kepala sekolah baru boleh masuk. Sudah 3 kali berturut-turut melakukannya. Kemudian yang ketiga, siswa juga harus berseragam rapi dan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Seragam rapi, ya. Kemudian juga harus bersikap sopan dan santun selama pelajaran berlangsung. Ya, harus sopan. Tempat kita bermain ada, waktu kita belajar juga ada. Jangan mencampurkannya antara belajar dengan bermain, kita samakan saja. Harus sopan dan santun, terutama terhadap guru. Kemudian juga dilarang mengaktifkan yang lain, misalnya telepon yang lain, laptop dan alat elektronik selama pelajaran berlangsung, karena ini dapat mengganggu kecuali jika diminta oleh guru. Kemudian juga di pelajaran IPS dibolehkan membawa minuman ke ruangan kelas dengan syarat minuman tersebut memiliki penutup agar tidak tumpah. Dan selanjutnya juga harus masuk kelas pada mata pelajaran IPS lebih dari 80% dari hari efektif. Dan juga harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian juga harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Ini aturan ini harus dilaksanakan. Kemudian aturan belajar selanjutnya itu mengenai penilaian. Penilaian itu yang pertama adalah tugas, nilai akhir nanti itu akan diambil dari nilai tugas 20%, dan juga nilai ulangan harian 20%, dan UTS 30%, dan UAS 30%, sehingga totalnya nanti menjadi 100%. Jadi penilaian akhir itu tidak hanya diambil dari penilaian ujian akhir semester, tapi juga diambil dari tugas-tugas yang dikumpulkan, kemudian ulangan harian, UTS, dan sebagainya. Dan jika melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan hukuman. Demikian peraturan pembelajaran